welcome back my channel. Balik lagi ke Zen channel. Dan sekarang aku mau ngebahas tentang sesuatu yang mungkin menurut bunda-bunda nggak penting ya, tapi menurut aku penting buat di-share. Nah, jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share. Oke, kita tunggu. Karena gelap ya, kita lepas aja. Nggak penting juga pakai kacamata di mobil. Oke guys, jadi hari ini itu aku udah kontrol ke Dokter Susilo Atmojo. Halo dokter. Ya, itu di spesialis dalam, penyakit dalam di rumah sakit holistik. Ya, kenapa? Karena aku sudah pos rawat inap minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu katanya aku bukan DHF guys. Karena kertasnya nggak ada. Udah dikasihin ke pihak rumah sakit holistiknya. Jadi ternyata pos rawat aku itu kemarin bukan DHF katanya gitu ya, karena trombositnya juga turun sedikit. Sedangkan yang DHF itu adalah anak aku yang trombositnya drastis dari 280 yang normalnya waktu itu cuman sekitar 85.000 ya. Itu benar-benar kelihatan banget kan kalau DHF atau DBD itu. Nah, kalau aku katanya waktu itu diagnosanya aku itu adalah pertama sepalgia, yang kedua rinitis karena waktu itu ada keluhan batuk ya. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya itulah. Dan sekarang aku hari ini kontrol itu karena aku masih ada keluhan ya. Kalau BPJS sih memang pos rawat inap wajib kontrol loh. Ingat loh, harus kontrol walaupun udah gak ada keluhan ya, kan untuk pengklaiman BPJS. Nah sekarang keluhan aku, karena aku itu banyak keluhannya, dan kalau ketemu doksus itu kan hawanya kan gerusak-gerusuk kayak pengen cepet-cepet udahan gitu ya. Karena ya aku tuh gampang pelupa gitu. Udah lihat dokter tuh kadang kitanya jadi blank ya, mau ngomong keluhannya 5, nanti yang diucapinnya 2. Kan sayang banget ya yang 3 itu ya. Makanya aku tulis nih guys, tuh lihat. Ini surat cintaku buat dokter Susilo. Dok tolong ya dok dibaca ini keluhan-keluhan aku yang belum sembuh sampai hari ini. Pos rawat inap seminggu yang lalu. Nah yang pertama, aku itu satu batuknya belum sembuh dong. Ini tuh berarti udah agak lama ya. Mungkin udah hampir lebih dari 3 minggu kali batuk aku ya. Ya, entah ini memang aku tuh punya batuk alergi. Aku udah pernah ngejelasin kontennya di sini. Nah, ini aku punya batuk alergi dan ini adalah solusi dari dokter Susilo juga. Ini ampuh banget ya. Terus, nah sekarang itu aku masih ngerasain mulutnya pahit-pahit guys. Jadi orang tuh kayak apa ya? Kalau udah dirawat tuh 3 hari udah jreng ya, ini masih pahit mulutnya tuh kurang sakit gimana sih. Nah terus keluhan selanjutnya, aku itu kalau makan banyak itu sering mual. Sekarang ya, karena dulu itu nggak pernah ada masalah di lambung ya, sorry ya, aku tuh dulu nggak pernah ada masalah di lambung. Jadi mau makan sebanyak apapun, telat makan separah apapun, itu tuh nggak ada masalah ya, nggak ada masalah di lambung. Sekarang ada keluhan makan banyak cepet enak gitu. Nah terus itu badan tuh kayak masih geragas aja, lemes gitu. Kok gimana sih kalau orang kurang fit ya, badan tuh kayak diajak lari itu kayaknya susah gitu ya, pengen diajak ngebut gitu kayaknya aduh lemes gitu, pokoknya tuh rebahan. Tapi kan nggak boleh rebahan terus. Selanjutnya nih ya, gampang hipoglikemia, itu berpengaruh kayaknya ya. Itu kalau telat makan dikit sekarang itu gampang lemes badan tuh kayak gampang nggak makan dari pagi sampai malam gitu ya, lemes banget, terus keringat dingin. Nah udah pernah kan nyobain salatri kalau bahasa Sundanya? Salatrinya itu tuh gampang lemes banget guys ya. Setelah itu aku kan tipikal orang yang penyuka makanan manis. Kalau dipikir-pikir aku kayaknya kalau misalnya diterusin tanpa pemeriksaan glukosa darah, kayaknya takutnya aku kena DM deh gitu kan, saking aku tuh terlalu sering makan makanan manis kayak susu, coklat, bisa Silver Queen juga aku bisa sampai 2 loh. Tapi kenapa hawa aku itu ya itu kayak orang lemes banget gitu ya. Ternyata pas masuk rawat inap kemarin juga gula aku cuma 68 dong, padahal aku tuh udah habis makan buburnya semangkok habis juga kan itu. Aku tuh kalau sakit ya makan bubur juga habis gitu, makan nasi juga habis. Intinya aku kalau sakit tuh makan tuh gak neko-neko, pasti habis karena emang dasarnya gembobo. Kan aku dirawat 4 hari, terus besoknya aku pulang. Nah besoknya itu beruntusan ini tuh kan biasanya aku sejerawat-jerawatnya aku gak kayak gitu sih. Ya sejerawat-jerawat aku gak kayak gitu guys ya. Jadi kita tanyakan lah, waktu juga kita agak bingung tuh alergi obat bukan ya? Lah gak tahu dok, aku juga bingung ya dok ya. Langsung aku berobat lah ke dokter kecantikan lagi, ngeluarin duit yang hampir 1 juta lagi. Jajan lagi guys, ya
aku kan gak mau. Aku tuh, ya Allah, berilah muka aku yang baik-baik saja. Aku tuh pengen kayak orang pakai air wudhu pun udah bersih, kayak gitu loh ya. Doain nih guys. Nah terus, udah sih cuman itu aja. Nanti kita nih lihat spill obatnya apa aja yang dari Doksus ya. Oke guys, jadi barangkali ada keluhan yang sama nih, bisa di copy paste. Oh, ya. wow. Oke, yang pertama aku dikasih vitamin, yang pasti itu paling penting ya di antara semua obat, karena aku yakin kok kebanyakan obat juga nggak baik ya. Lebih baik kebanyakan vitamin, karena vitamin itu kalau misalnya obat itu kalau kelebihan dibuangnya lewat air pipis guys, nggak akan ke hati. Kalau misalnya obat kebanyakan nanti ngerusak liver. Nah, oke guys. Nah, ini vitamin. Yang pertama adalah vitamin ya. Vitamin buat menyegarkan, meningkatkan imun tubuh ya. Karena itu yang paling penting. Intinya selain dari tambahan yang di asupan yang dimakan, kita harus juga jaga hati, jaga pikiran, jangan stres. Nah, ini nih ada Codicaf. Nah, nama obatnya itu Codicaf. Nah, ini guys. Nah, kandungannya apa sih? Kodein, fosfat, sama hemihidrat. Nah gitu guys ya. Pokoknya ini aku dikasih ini Codicaf. Tadi kan vitaminnya 1x1 diminum pada saat mau tidur aja. Nah sekarang Codicaf itu diminumnya 1 tablet tiap 12 jam. Jadi sehari 2 kali. Diminum setelah makan. Nah ternyata ini obat batuk guys. Karena aku punya batuk alergi yang bandel banget, disuruh pergi nggak pergi-pergi guys. Selanjutnya guys ya, aku dapat obat apa lagi? Cetirizine HCl ya, karena gini, kan aku bilang dok, obat kalau misalnya pakai loratadin sama methylprednisolone itu enak banget kataku gitu ya. Tapi kan nggak boleh pakai jangka panjang ya, nggak boleh seminggu lah, intinya nggak boleh rutin misalnya tiap batuk dikasih itu. Jadi kata dokter ya udahlah kita antisipasi, karena aku udah keseringan loh nemuin itu loratadin dan MP itu ya. Nah kata dokter ya udahlah ganti ya ke yang lebih slow, lebih kalem, lebih aman ya, cetirizine. Walaupun ngantuk gak apa-apa ya, nggak apa-apa deh dok, ngantuk juga, yang penting bisa cepat sembuh nih batuk alergi aku gitu ya. Terus apa lagi guys? Nah ternyata aku masih dapat obat apa ini? Oke. Ya, obat apa ini? Methylprednisolone. Ini andalan aku, andalan ini tuh kayak obat udah jatuh cinta gitu ya. Walaupun menyakitkan, cinta itu kadang buta ya. Walaupun ini obat ini tuh sebenarnya nggak baik dikonsumsi jangka panjang atau sering-sering tiap batuk minum ini. Tapi ini tuh enak banget guys. Langsung ketika batuk alergi datang itu, aduh ini tuh enak banget, methylprednisolone. Tapi semua harus dengan resep dokter, ingat ya. Oke guys, gimana? Ada keluhan yang sama nggak? Siapa tahu obatnya bisa dikonsumsi juga, tapi harus resep dokter, ingat ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa dong bantu like, comment, subscribe, dan share. Tunggu video baru selanjutnya. Bye bye.